Part 25. Di tempat lain, tepatnya di sebuah hotel, Frost Queen yang sedang menonton sebuah film sambil menunggu Seo Jung Ho datang, dia pun mulai merasa kesal, karena Seo Jung Ho tak kunjung datang setelah Seo Jung Ho berkata kepada Frost Queen untuk menunggu beberapa saat. Dan di tempat pertempuran Seo Jung Ho, dia yang berhasil mengalahkan Karl Signer. Dia pun membersihkan mayat Karl Signer dengan cara menelannya menggunakan Magic Darkness-nya. Di waktu dia melihat mayat Karl Signer dilahap setelah menggunakan skill Confession of the Dead, Seo Jung Ho berkata, "Karl Signer, bajingan ini, saat dia diburu oleh Sword Saint, apa dia sengaja ke lantai 1 untuk mengincarku? Apa sih yang dilakukan orang-orang yang mengincarnya, sampai lolos ke lantai 1? Tapi tetap saja, kemenangan ini cukup menguntungkan untukku karena informasi yang kudapatkan dari ingatannya. Lokasi dari Fine Asosiasi yang ada di lantai 2, informasi yang kudapatkan di ingatan Karl Signer cocok dengan informasi yang diberikan oleh Guild Dokkaebi." Setelah itu, Seo Jung Ho pun mendapat pemberitahuan sistem yang mengatakan, kalau skill Confession of the Dead telah naik rank dari C ke B. Seo Jung Ho yang merasa senang dengan pemberitahuan tersebut, sekaligus bertanya-tanya, apakah skill tersebut bisa dipakai 2 kali? Dia pun mencoba untuk menggunakannya, namun hal tersebut masih belum bisa. Dan, pada saat dirinya akan mengambil senjata yang dipakai oleh Karl Signer, dia pun merasakan tekanan yang besar dari seseorang, dan saat melihatnya, Seo Jung Ho pun mengetahui, kalau orang tersebut adalah, 8 Heaven dari 9 Heaven, Sword Saint, Kim Wo Jong. Seo Jung Ho yang tahu dari ingatan Karl Signer kalau orang di depannya adalah Kim Wo Jong, dia pun merasa sedikit kagum, karena Kim Wo Jong yang berada di lantai 2, bisa melacak Karl Signer sampai ke lantai 1 dengan lumayan cepat. Di sisi Kim Wo Jong, dia yang mencabut pedangnya pun berkata, "Tak kusangka kau akan turun ke lantai 1, aku tak bisa melacakmu di lantai 2, karena itu aku curiga kau berada di lantai 1. Kau memang bisa menyembunyikan keberadaanmu, tapi kau tak bisa menghilangkan aroma fine yang busuk itu dari tubuhmu. Kali ini, aku tak akan melepaskanmu, Karl Signer." Seo Jung Ho yang menyadari, kalau dirinya dianggap sebagai Karl Signer oleh Kim Wo Jong karena dirinya sedang memegang senjatanya, Seo Jung Ho pun mencoba menjelaskan kepada Kim Wo Jong, kalau dirinya bukanlah Karl Signer. Namun tak diduga, Kim Wo Jong pun menebaskan sebuah tebasan sword aura ke arah Seo Jung Ho, lalu berkata, "Aku takkan tertipu lidah pembohong itu lagi. Aku tak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali." Seo Jung Ho yang berpendapat kalau Kim Wo Jong tak akan mendengarkan perkataannya, dia yang tak punya pilihan pun berkata, kalau dirinya lah yang membunuh Karl Signer. Kim Wo Jong yang masih tak percaya, akhirnya Seo Jung Ho pun menguatkan alibinya dengan menghubungi Deokgu, kemudian menyuruhnya untuk menjelaskan kepada Kim Wo Jong. Dan setelah beberapa saat, setelah Kim Wo Jong mendengar apa yang telah dikatakan oleh Deokgu lewat telepon, dia pun akhirnya meminta maaf kepada Seo Jung Ho, karena kesalahpahamannya yang membuat tak nyaman. Seo Jung Ho pun berkata kalau itu tak masalah, karena kalau dia ada di posisi Kim Wo Jong, Seo Jung Ho pun akan melakukan hal yang sama. Kim Wo Jong yang berkata kepada Seo Jung Ho, kalau dirinya akan membayar kesalahannya beberapa waktu yang lalu, saat dia melancarkan serangan sword aura yang membuat luka goresan di pipi Seo Jung Ho, dia pun meminta Seo Jung Ho untuk menada sebentar. Dan saat Seo Jung Ho melakukannya, Kim Wo Jong pun meneteskan cairan penyembuh, yang diketahui cairan tersebut adalah eliksir. Seo Jung Ho pun berkata, kalau dirinya merasa tidak enak, karena untuk menyembuhkan luka sekecil itu, Kim Wo Jong menggunakan eliksir yang sangat berharga. Tetapi, Kim Wo Jong berkata, "Jangan merasa tidak enak, aku hanya ingin bertanggung jawab atas kesalahanku. Tapi aku punya pertanyaan, aku memang mendengar kalau Anda adalah player pemula yang hebat, kau berhasil menyelesaikan beberapa dungeon dengan skor tertinggi. Bahkan di Cave of Trials, kau mengalahkan rekor milikku dan Spectre. Meski begitu, kau masih level 30, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan Bishop dari Asosiasi Fine, Karl Signer?" Lalu, Seo Jung Ho pun berkata, "Aku tak bisa memberitahumu bagaimana aku mengalahkan Karl Signer. Tapi aku bisa menunjukkan padamu apa yang membunuh Karl Signer, tapi dengan beberapa syarat. Yang membunuh Karl Signer bukan aku, melainkan kau, tolong katakan itu pada orang-orang.
dan aku ingin kau juga menyembunyikan informasi tentang kekuatanku. Dan syarat terakhir, aku ingin kau membantuku sekali saat aku minta suatu saat nanti. Setelah mendengar semua persyaratan yang diberikan oleh Seo Jung Ho, Kim Wo Jong pun berkata, baiklah, itu hal yang mudah. Namun, jika kau mengalahkan Karl Signer dengan kekuatan yang terlarang, aku takkan tinggal diam. Seo Jung Ho yang tersenyum, dia pun berkata, kalau Kim Wo Jong tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, karena dirinya tak memiliki hal itu. Dan setelah itu, Seo Jung Ho pun langsung menunjukkan skill Frost-nya, sambil berkata kalau inilah yang membuat Karl Signer mati. Kim Wo Jong yang melihatnya pun terkejut, lalu berkata, kemampuan ini memang bisa membuat Fine lengah, dan dibandingkan dengan player lain di lantai 2, tingkatan skill ini tidak kalah. Dan setelah beberapa saat, Kim Wo Jong yang menyadari kalau skill yang dimiliki oleh Seo Jung Ho adalah senjata rahasia dari asosiasi untuk meredakan pertikaian di lantai 3, dia pun bertanya untuk memastikan, apakah itu benar. Dan Seo Jung Ho pun membenarkan hal tersebut, serta berkata kepada Kim Wo Jong untuk merahasiakannya, karena kalau asosiasi Fine mengetahui hal tersebut, mereka yang akan dirugikan. Dan setelah mendengarnya, Kim Wo Jong pun mengeluarkan pedang dari sarungnya, kemudian bergerak dengan cepat sambil menebas gundukan es yang Seo Jung Ho perlihatkan, kemudian berkata, aku mengerti, Seo Jung Ho, akulah yang mengejar dan membunuh Karl Signer di sini, 1 jam yang lalu. Setelah obrolan mereka selesai, Seo Jung Ho yang kembali ke tempat dia menginap di sebuah hotel, dia yang merasa lelah dan berencana ingin mandi terus tidur untuk beristirahat, Frost Queen yang berada di depannya membuat dirinya terkejut. Seo Jung Ho yang pulang jam 1 malam, dia pun ditanya oleh Frost Queen, kenapa dirinya pulang tengah malam cuman untuk bertemu dengan temannya, dan Seo Jung Ho menjawab, kalau dirinya mendapat urusan yang mendadak. Setelah itu, Frost Queen yang melihat penampilan Seo Jung Ho terlihat lusuh. Dia pun bertanya apa yang sudah terjadi, dan Seo Jung Ho menjawab kalau ada insiden besar yang sudah terjadi. Frost Queen pun bertanya kembali tentang insiden apa, dan Seo Jung Ho menjawab, kalau dirinya telah membunuh Karl Signer. Frost Queen pun bertanya kesekian kalinya, siapa Karl Signer itu sebenarnya, dan Seo Jung Ho menjawab, kalau dia adalah seorang Fine, serta berkata, kalau dirinya lebih kuat dari orang yang mereka hadapi di Roma. Frost Queen berkata, bukannya Seo Jung Ho mengatakan kepadanya, kalau dirinya pergi untuk bertemu dengan temannya, dan Seo Jung Ho menjawab dengan berkata, dia menyergapku saat aku keluar dari minimarket setelah menemui temanku. Frost Queen, dunia ini luas, ada banyak orang yang lebih kuat dengan kekuatan yang tak bisa kita bayangkan. Setelah bangkit dari dalam es, aku berusaha untuk menyelamatkan teman-temanku. Hari ini, setelah bertemu dengan Kim Wo Jong, aku menyadari, bagaimana player lain sudah berkembang selama 25 tahun terakhir. Orang-orang kuat yang sebenarnya berada di frontier, di lantai 2. Sekarang aku mengerti, kenapa orang membandingkan lantai 1 dan lantai 2 seperti langit dan bumi. Aku menyadarinya setelah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bahkan sifatnya juga baik. Di saat Seo Jung Ho merenung, dia pun ditanya kenapa oleh Frost Queen, dan Seo Jung Ho menjawab, tak ada apa-apa, aku merasa aku harus berjuang lebih keras. Ada 8 orang lainnya yang sama kuatnya dengan Kim Wo Jong di dunia ini, dan salah satu dari mereka adalah musuh. The King of Corpses, Nazat Hello, Master dari Skeleton Soldier, Arma, sekaligus Fine yang menyuruh Karl Signer untuk menangkapku. Aku bisa sejauh ini di lantai 1 karena aku memiliki banyak informasi mengenai hal ini, namun lantai 2 adalah dunia yang baru yang tak ku ketahui. Frost Queen yang mendengar itu, dia yang mencoba menghibur Seo Jung Ho dengan cara mengelus kepalanya, kemudian dia berkata, dengar kontraktor, kamu pasti bisa. Bukankah kamu sudah melakukan yang terbaik sejauh ini? Dan, Seo Jung Ho yang merasa malu mendapat perlakuan tersebut dari Frost Queen. Dia pun bertanya kenapa Frost Queen melakukan hal tersebut. Lalu, Frost Queen berkata kalau dirinya hanya ingin menghibur Seo Jung Ho yang terlihat sedih. Setelah itu, Seo Jung Ho pun teringat oleh sesuatu hal, dan berkata kalau keesokan harinya dirinya harus pergi ke suatu tempat, untuk pamit ke seseorang sebelum pergi ke lantai 2. Keesokan harinya, di tempat Kim Wo Jong berada, terlihat seorang perempuan yang sedang bersamanya. Perempuan itu pun bertanya kepada Kim Wo Jong, apakah dirinya tidak lupa dengan misi yang dia emban, ataukah dirinya telah melupakannya karena sudah beberapa bulan berlalu, dan Kim Wo Jong pun menjawab, tidak. Perempuan tersebut, yang mendengar itu pun berkata, benar, Swordman Elite Kim Wo Jong takkan melupakan misinya kan? Lalu,
Di mana panahnya? Di mana panah Carl Signer, Final Horizon? Dan diketahui, perempuan tersebut bernama Son Chaewon, Guildmaster dari Silent Moon. Kim Wo-jong yang terus diam dan tak menjawab pertanyaan Son Chaewon. Sikapnya tersebut pun membuat Son Chaewon marah, kemudian memastikannya kembali. Apakah Kim Wo-jong benar-benar membunuh Carl Signer? Karena semua berita yang menyampaikan tentang kematian Carl Signer dikarenakan dibunuh oleh Kim Wo-jong. Kim Wo-jong akhirnya pun berkata, kalau dirinya lah yang membunuh Carl Signer. Kemudian Son Chaewon pun bertanya kembali, di mana keberadaan panah tersebut, serta berkata kembali, bukankah tujuan utama Kim Wo-jong adalah mengambil panah itu? Atau apakah Carl Signer lebih kuat dari bayangannya? Kim Wo-jong yang diam kembali pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, bukan begitu. Kalau aku mau, aku bisa membunuhnya dengan satu tangan, dan membuatnya mengatakan semua rahasianya. Namun, bahkan sebelum aku datang, rookie yang sedang naik daun, Seo Jung-ho mengalahkan Carl Signer. Karena dia mengalahkan Carl Signer dengan kekuatannya sendiri, item itu adalah milik Seo Jung-ho. Ditambah lagi, aku sudah membuat janji dengannya. Kemudian, setelah beberapa lama terdiam, Kim Wo-jong akhirnya berkata kalau dirinya telah membuat kesalahan, karena dia telah membunuh Carl Signer secara tak sengaja, sebelum Carl Signer sempat mengeluarkan senjatanya. Son Chaewon yang mendengar itu, dia yang tahu kalau Kim Wo-jong adalah tipe orang yang perfeksionis, dia pun tambah marah, karena dia tak mempercayai perkataan Kim Wo-jong. Son Chaewon yang tak percaya pun bertanya, apakah kepala Kim Wo-jong terbentur saat bertarung? Dan Kim Wo-jong menjawab, kalau dirinya baik-baik saja. Son Chaewon yang sudah menyerah pun akhirnya menerima apa yang telah Kim Wo-jong katakan, serta berkata, kalau dia akan melaporkan apa yang dia dapat dari Kim Wo-jong ke seorang duk. Namun di balik itu, Son Chaewon yang tahu sifat dari Kim Wo-jong, dia pun bertanya kembali, apa alasan sebenarnya Kim Wo-jong menyembunyikan hal tersebut? Karena dia tahu, kalau Kim Wo-jong menyembunyikan kebenarannya, serta berkata, kalau dirinya tak gampang dibodohi, terlebih dengan alasan yang Kim Wo-jong katakan. Kim Wo-jong pun tersenyum. Kemudian dengan pendiriannya, dia berkata kalau memang tidak ada yang disembunyikan, serta mengatakan kalau memang disayangkan tidak bisa mendapatkan Final Horizon. Tetapi dari terlepas dari itu, Kim Wo-jong berkata kalau dirinya mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Son Chaewon pun bertanya, apakah itu? Dan Kim Wo-jong, setelah beberapa saat melihat ke langit yang cerah, dia menjawab, masa depan. Di tempat lain, tepatnya di sebuah museum, tempat rekan tim Seo Jung-ho yang membeku ditempatkan, Seo Jung-ho yang datang ke tempat tersebut pun menyapa mereka, sebelum dirinya naik ke lantai 2. Dan tak lama sistem pun muncul dengan berkata, Magic power Anda masih terlalu rendah, segel tak bisa dibuka. Seo Jung-ho yang melihat pemberitahuan sistem tersebut pun merasa lega, karena perkembangan dari mereka sedikit demi sedikit terus berkembang, kemudian bertanya pendapat dari Frost Queen tentang hal tersebut, dan Frost Queen pun menjawab, kalau benar memang adanya. Namun, Seo Jung-ho yang melihat ekspresi dari Frost Queen, dia pun bertanya, apakah Frost Queen merasa bersalah? Dan Frost Queen yang diam karena canggung pun, akhirnya Seo Jung-ho menyadari, kalau perkataan yang dilontarkan adalah benar. Seo Jung-ho yang sudah tak mempermasalahkan hal yang sudah terjadi kepada rekannya karena ulah dari Frost Queen di masa lalu, dia pun mencoba untuk mencairkan suasana, dengan berkata kalau Frost Queen tak perlu memikirkan tentang perbuatannya di masa lalu, dan hanya perlu mengatakan kepada Seo Jung-ho, apakah rekannya masih hidup, karena Seo Jung-ho hanya membutuhkan kepastian itu saja untuk saat ini. Frost Queen pun berkata, kalau rekan tim Seo Jung-ho masih hidup, tetapi, untuk membuka segel dari rekannya, Seo Jung-ho harus bertambah kuat. Setelah mendengar itu, Seo Jung-ho pun mengajak Frost Queen untuk pergi. Lalu Frost Queen bertanya, apakah Seo Jung-ho tidak ingin tinggal sedikit lebih lama sebelum meninggalkan bumi atau bisa dibilang lantai 1? Seo Jung-ho pun berkata, ya, bertemu dengan Deokgu dan Noya sebelum menuju lantai 2 sudah cukup, daripada bertemu seperti ini. Aku merasa lebih baik kami bertemu saat mereka semua sudah kembali, tunggulah sebentar lagi. Dan akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, Seo Jung-ho pun berangkat ke sebuah pulau buatan di Samudra Pasifik, tempat dimensional elevator berada. Setelah Seo Jung-ho menginjakan kakinya di pulau tersebut, dia pun bergumam, karena hampir terlambat menaiki pesawat untuk pergi.
dikarenakan dirinya bermain Shogi selama 7 jam bersama teman lamanya Kwon Noya, untuk mengucapkan salam perpisahan. Di waktu tersebut, saat bermain Shogi, Kwon Noya yang terlihat tersenyum. Dia berkata, "Semoga beruntung dan selalu selamat. Aku yakin kau bisa melakukan yang terbaik dimanapun kau berada." Kembali ke waktu Seo Jung Ho baru mendarat di pulau buatan tersebut. Frost Queen yang melihat tempat itu pun merasa terpesona, karena teknologi yang diciptakan oleh manusia sangatlah menarik buat dirinya. Seo Jung Ho yang sudah berada di depan dimensional elevator, di saat dia berjalan ke tempat tersebut, Frost Queen yang menyadari kalau orang-orang sedang melihat Seo Jung Ho. Dia pun menyampaikan hal tersebut kepada Seo Jung Ho, dan Seo Jung Ho pun menjawab dengan berkata, kalau dirinya sudah menyangka kalau hal itu akan terjadi. Setelah sampai di depan pintu dimensional elevator, Seo Jung Ho pun disambut oleh seseorang yang ditugaskan menjadi penjaga tempat tersebut. Kemudian penjaga itu berkata, "Kami sudah menerima informasi dari asosiasi untuk membimbing Anda. Ada banyak hal yang harus diperhatikan di lantai 2, jadi persilahkan saya untuk membimbing Anda." Saat sampai di lantai 2, Frontier, Anda akan tinggal di dalam Ruben Empire. Di Ruben Empire, para bangsawan di sana memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar. Jadi sebaiknya Anda tak mencari masalah dengan mereka. Dan juga, di Frontier, bukan hanya Fine yang harus Anda waspadai, namun juga player lain. Ada banyak kriminal yang memanfaatkan daerah-daerah yang tak terjangkau oleh asosiasi untuk melakukan kejahatan. Karena itu, saya merekomendasikan untuk waspada pada semua orang. Kalau begitu, saya harap Anda beruntung. Player Seo Jung Ho. Setelah mendengar semua apa yang disampaikan oleh penjaga tersebut, Seo Jung Ho pun memasuki elevator tersebut, sambil menilainya, dengan berkata dalam hatinya, kalau elevator tersebut tak sebesar yang dia kira, tetapi memang lebih besar 2 kali lipat dari elevator biasanya. Setelah pintu elevator tertutup, Seo Jung Ho pun menekan tombol 2 untuk pergi ke lantai 2, dan seketika, elevator itu pun bergerak. Seo Jung Ho yang terkejut karena bisa melihat keluar, karena elevator tersebut berbentuk transparan, dia pun berkata kepada Frost Queen untuk melihat apa yang terjadi di depannya. Frost Queen yang merasa terkejut karena melihat dimensional elevator ternyata bukan hanya satu. Di sisi Seo Jung Ho, akhirnya menyadari, kenapa asosiasi Fine bisa lolos dari pengawasan asosiasi player untuk pergi ke lantai 1, dikarenakan, apa yang dia lihat yang ada di depannya. Dan tak berselang lama, akhirnya mereka pun sampai di lantai 2, dengan disambut oleh pemberitahuan sistem, yang mengatakan, Anda telah sampai di lantai 2, Frontier, efek dari Title Bringer of the Spring diaktifkan, semua stat bertambah 30. Setelah melihat pemberitahuan tersebut, Seo Jung Ho berkata, efek titlenya aktif dengan baik, jadi ini lantai 2, Ruben Empire, pemandangannya berbeda dibanding bumi. Rasanya seperti masuk ke dalam game fantasy, ditambah lagi, magic power yang ada di udara di sini sangat berlimpah, tak bisa dibandingkan dengan di bumi. Di sisi lain, sekelompok orang yang diketahui adalah perekrut yang bertugas untuk mengajak player yang baru naik ke lantai 2 untuk direkrut. Salah satu dari mereka yang melihat tingkah laku Seo Jung Ho, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Ada apa dengan orang itu? Kalau melihat gerak-geriknya, sepertinya dia player baru yang baru datang ke lantai 2. Kurasa aku tak perlu mengajak orang seperti itu untuk bergabung dengan guild." Dan tak berselang lama, terlihat seseorang yang datang di belakangnya, lalu bertanya kepada orang tersebut, ada peristiwa apa sehingga mereka ramai-ramai berkumpul. Dan setelah melihat Seo Jung Ho, dia pun terkejut, karena orang yang ada di depannya adalah orang yang sangat terkenal, yang menjadi daftar list player yang diburu untuk direkrut masuk ke dalam guild. Dia yang tak mau kalah dengan perekrut yang lain, dia pun mencoba untuk mendekati Seo Jung Ho, untuk merekrutnya masuk ke dalam guild yang dia tempati. Namun, tak diduga terlihat seorang gadis yang sudah tak asing datang, sambil berkata, "Tidak secepat itu, aku duluan yang menemukan orang itu. Jadi, akulah yang akan bicara dengannya." Dan diketahui, gadis tersebut adalah Gong Juha, dari Guild Dokebi. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.